Ada suatu kasus pembunuhan setelah orang yang dituduh membunuh anaknya sekian tahun atau sekian puluh tahun, 10 tahun kurang lebih menjalani hukuman, kemudian anaknya itu yang diduga dibunuh pulang ke rumah gitu. Itu kan kelucuannya luar biasa. Novel khawatir kejadian serupa ada pada kasus Vina, itu yang Mas Novel khawatirkan. Ya. Dan tentunya nggak cuma kasus Vina. Yang jadi pemikiran saya sekarang adalah apakah yang digambarkan di dalam film tersebut adalah yang benar? Iya. Karena kan di situ kan dikasih tahu ada penjahatnya, ada 8 orang kalau nggak salah. Iya. Apakah itu benar? Kalau itu nggak benar, itu lebih sedih daripada si keluarga tadi. Iya. Temanya soal mens rea. Mens rea ini pidana juga nih. Judulnya mens rea. Oh, saya pikir Mas Panji mau jadi penegak hukum, nggak ya? Enggak sih. Saya jadi. Ini di berapa tempat nih? Rencananya mau ke 10 kota. 11 sama Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincang terkait dengan masalah banyak hal ya. Cuman karena tamu kita spesial, kita berbincang dengan Mas Panji. Apa kabar Mas Panji? Baik Mas Novel. Wah luar biasa. Terima kasih sudah menyambut saya untuk ini kali ke-2 ya? Apa kali ketiga? Tiga rasanya. Tiga, iya benar. Ngobrol sama Mas Panji tentu banyak hal yang segar, yang menarik ya. Apalagi kita berbincang di tengah situasi yang banyak kelucuan ini. Wah, bahan pelawak semua ini. Saya tentunya di podcast ini sering membicarakan soal KPK karena banyak sekali hal-hal yang kemudian lucu sekali. Karena KPK yang mestinya harus melakukan tugas berantas korupsi justru malah dibicarakan karena praktek korupsi. Kan sesuatu hal yang luar biasa, ngeri lagi. Dan kita tentunya masa-masa sekarang di mana KPK sedang memilih pimpinannya karena proses ini akan dilalui dan kita berharap semoga tidak terjadi lucu-lucuan lagi lah. Cukup Mas Panji dan teman-teman aja. Tapi peluangnya gimana Mas? Peluangnya bakal lucu-lucuan apa nggak lucu-lucuan nih kalau dilihat dari sejauh ini? Saya khawatir lucu-lucuan kalau nggak diawasi. Karena begini. Saya ingat sekali ya, tahun lalu Nurul Gufron itu berupaya untuk mencari kesempatan untuk maju lagi menjadi pimpinan KPK, bahkan ngajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian peluangnya ada, dan sekarang ketika saatnya itu akan digunakan, dia sedang diperiksa di kode etik. Jadi peluangnya untuk menjadi pimpinan KPK yang dia upayakan dari setahunnya lalu terhambat. Iya, terhambat atau suram. Karena suram, maka kemudian dia lapor polisi, dewasa dilaporkan polisi. Itu dia. Ini lucu-lucuan lagi, saya bilang ada cukuplah lucu-lucuan ini. Iya. Kadang-kadang orang tindakan-tindakannya itu dia nggak sadar publik melihat seperti apa ya. Nah itulah. Dia nggak berpikir bahwa apa yang dilakukan itu kan publik kan bisa ngelihat dan bisa menilai gitu, bisa beropini. Iya. Saya bersyukur kalau publik terhibur dengan kelucuannya gitu ya. Masalahnya sepertinya nggak terhibur, marah melihat situasi. Iya itu. betul. Iya. Dan praktek penegakan hukum di Indonesia juga banyak sekali problem ya, Mas Panji. Iya. Memang kalau kita melihat doktrin hukum pidana itu luar biasa sekali, ideal sekali. Karena salah satunya tentunya orang-orang yang sekolah di Fakultas Hukum memahami bahwa lebih baik melepas 1000 orang yang berbuat kejahatan daripada menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Itu doktrinnya luar biasa. Hati-hati. Tapi praktek penegakan hukum yang justru korup ya, akhirnya menimbulkan problem-problem yang mengkhawatirkan dan menyedihkan lah. Bahkan kalau menggunakan standar pembuktian, itu standar pembuktian namanya beyond reasonable doubt standard. Standar pembuktian di atas keraguan-raguan. Seorang hakim menghukum seseorang apabila disidangkan dalam perkara pidana, dia harus punya keyakinan yang penuh. Kalau ada keraguan-raguan, dia harus bebaskan. Nah, cuman kan kadang-kadang bebaskan hakimnya dibully. Tapi memang gimana ya, hakimnya juga banyak korupsi, terima suap, jadi dicurigai. Jadi repot. Ya. Dan saya dengar katanya Mas Panji lagi nyiapkan ini ya, acara yang temanya soal mens rea. Mens rea ini pidana juga nih. Judulnya mens rea. Oh, saya pikir Mas Panji mau jadi penegak hukum, enggak ya? Enggak sih. Saya jadi Batman. Oh iya. Sebenarnya karena
Saya seneng banget menggunakan istilah atau frasa yang menurut saya bikin orang diskusi gitu, bertanya. Biar kalau bikin judul tuh nggak berhenti di situ gitu. Apa sih ini? Apa sih itu? Ada penggalian. Nah, waktu saya dengar istilah mensrea pertama kali, saya suka dengan istilahnya. Pertamanya karena saya ngerasa sebagai pelawak juga saya nggak punya niat jahat. Kan pelawak tuh paling duluan dituduh. Ini maksudnya mau ngaco ya? Ini maksudnya mau begini ya? Padahal nggak ada. Dikirain ada pretensi politik gitu nggak ya? Nggak ada. Pelawak hanya pengen melawak, tapi saya resah kenapa kita tuh selalu dituntut keseriusannya. Ngomong yang benar, ngomong yang hati-hati gitu. Padahal juga ngelawak. Iya, padahal lagi ngelawak. Pada saat yang bersamaan, yang harusnya ngomongnya hati-hati, yang harusnya ngomongnya benar, bisa ngomong sembarangan di media, habis itu nggak ada konsekuensi. Nah itu keresahan saya. Itu ngelawak juga tuh dia malah. Itu ngelawak juga tuh dia tuh. Nah jadi makanya saya gunakan istilah mensrea dengan bilang, ini saya mau bikin pertunjukan nih. Sekeras-kerasnya terasanya joke ini, saya benar-benar niatnya nggak ada kok, cuma pengen bikin orang ketawa. Tapi pada saat bersamaan banyak juga pembahasan memang soal politik, soal hukum, soal motif dibalik ini dan itu gitu. Emang pertunjukan yang agak serius nih, Mas. Ini di berapa tempat nih? Rencananya mau ke 10 kota. 11 sama Jakarta, dan jalannya baru tahun depan. Jalannya baru April sampai dengan Agustus 2025, tapi penjualan tiket mulainya di tahun ini di Agustus. Jadi April sampai Agustus 2025. Betul. Kok lama sekali, kenapa nggak cepetan aja? Orang pada nggak sabar kalau Mas Panji ngadain acara. Satu memang itu betul, tapi kedua saya juga masih harus menyelesaikan tur. Saya saat ini di luar negeri juga lagi bikin tur. Aku kan tinggal di New York sekarang, Mas. Aku terus ada tur yang berbeda, judulnya 10,000 Hour. Itu pergi ke sejumlah kota Amerika Serikat, pergi ke 3 negara Eropa, terus beberapa kota Asia. Itu dulu selesai, baru tahun depan saya jalanin yang di Indonesia. Dan memang gini Mas Panji, tadi saya bicara soal penegak hukum ya, penegakan hukum yang lucu-lucuan gitu ya, banyak kelucuan juga. Ternyata kebijakan-kebijakan kita juga banyak yang lucu-lucu loh Mas Panji. Ya betul sekali. Mas Panji ingat nggak beberapa waktu yang lalu yang dikritik di banyak media investigasi terutama terkait dengan masalah contohnya ini ada penggunaan kawasan hutan untuk digunakan sebagai sawit, perkebunan sawit. Kawasan hutan itu tidak boleh dimasuki. Tidak boleh bahkan dahannya dipatahkan nggak boleh. Jadi sangat rigid sekali. Dan penggunaannya tentu untuk kepentingan lingkungan ya. Bayangkan kalau dipakai buat sawit, itu ceritanya gimana? Dia udah masuk, dia nebang, dia hancur itu semua yang harusnya dan itu jumlahnya lebih dari 3 juta hektar. Wow. Tapi kemudian pejabat kita ada yang bilang begini, ini gimana lagi sudah terlanjur ditanam, masa mau dicabuti? Ya sudah kita putihkan aja. Kenapa itu sering banget ya Mas Novel? Kenapa sering banget gitu? Kayak ambil contohnya ini maaf Mas Novel sedikit, tapi dalam spirit yang sama. Kemarin kan hasil MK atau rekomendasi apa sih waktu keputusan yang melahirkan Gibran bisa jadi wapres. Itu kan kemudian dilewati proses ada diskusi lagi yang terjadi. Kemudian rekomendasinya adalah bahwa sebenarnya hasil yang kemarin itu cacat, tapi ya Gibran udah keburu tanggung, ya udahlah ini berlaku untuk yang selanjutnya. Itu kan sering banget kan, salah tapi dibiarin gitu. Tapi kalau tadi yang saya ceritakan, kewajibannya adalah penegakan hukum. Iya betul. Sudah penegakan hukum, ada kewajiban lagi denda. Kenapa? Karena memperbaikinya itu butuh biaya besar. Dan dampak karena kerusakannya itu sudah terjadi dan dirasakan masyarakat. Tapi ketika cuma diputihkan saja kita bingung, wow. Luar biasa ini. Apa yang terjadi dengan semua kerusakan? Siapa yang mau ngongkosin perbaikannya gitu ya? Dan nggak cuma itu, banyak lagi cerita-cerita yang lain. Contoh tambang. Kita sebut aja Pak Faisal Basri gitu. Pernah bicara dengan banyak media menceritakan soal adanya ekspor nikel, bahan tambang nikel ke Cina. Ketika ekspor dari Indonesia ke Cina, berarti Cina kan datanya dicatat sebagai impor dari Indonesia. Betul. Catatannya ternyata ada nilainya sekian dan dicek di data ekspor kita nggak ketemu. Itu jomplang atau terjadi selisih 5 juta ton, bayangin. Wow. 5 juta ton. Itu kalau ditumpuk segede apa gitu, segunung lah kira-kira ya. Dan kemudian ketika itu dilihat sejumlah itu,
berarti kan ada barang yang diselundupkan atau berangkat tanpa melalui mekanisme yang benar sejumlah kurang lebih 5 juta ton. Ini kan sangat serius sekali. Dan itu kemudian tidak ada apa-apa gitu. Ini hal luar biasa sekali. Karena kalau bicara terkait dengan hal itu, tentu dugaannya adalah tambang ilegal. Ketika tambang ilegal itu bukan hanya soal ekspornya saja, tapi kerusakan lingkungannya. Lubang-lubang yang digali pasti tidak akan ditutup lagi dengan mekanisme yang benar karena prosesnya ilegal. Dan harusnya kan siapapun yang terkait dalam setiap proses itu kan bisa dimintai pertanggungjawabannya kan? Betul. Tapi enggak. Jadi luar biasa sekali. Jadi melihat banyak hal-hal yang seperti itu, kita kadang-kadang harusnya marah idealnya, tapi karena terlalu sering kadang-kadang kita terhibur juga. Ini jokes. Iya, emang yang kayak gini-gini kalau, nah ini di sini perannya komedi Mas Novel. Kadang-kadang ya, ketika ada sebuah kejadian, kita tuh terbuka pilihan mau bereaksi seperti apa. Mau kita marah, mau kita sedih, atau mau kita tertawakan. Selalu lebih enak untuk ditertawakan kan. Kalau kita marah-marah capek selalu ada. Kalau kita sedih kontraproduktif karena kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya untuk sejumlah isu itu sebenarnya paling enak diketawain aja. Tapi ketika kita menertawakan, bukan kemudian kita melupakan atau membiarkan, apalagi merasa itu ya udah jadi benar karena kita bisa ketawa, enggak. Ditertawakan untuk kita mencoba untuk membasuh lukanya saja, tapi juga untuk membuat kita ingat bahwa ada sebuah kesalahan loh. Gitu. Itu sih peran-peran para pelawak aja lah. Hal-hal yang sedih dan bikin marah tuh putar balik jadi ketawa aja. Iya. Dan tentunya masyarakat akan semakin ingat ya. Dengan begitu harapannya semakin kritis dan semakin mau melihat fenomena-fenomena sosial. Pengennya seperti itu. Kadang-kadang ya soalnya kalau diskusi resmi orang pada nggak mau datang. Betul. Mas, Atau sekali-kali coba diskusi resmi deh. Nanti kita coba ya. Tapi yang ada Mas Panji. Orang curiga, masa sih? Tapi saya pernah deh kayak gitu, nggak laku tiketnya Mas Novel. Gitu. Balik lagi ke lawak aja. Waktu itu saya pernah bikin acara ada dialog dan ada monolog kebangsaan. Banyak juga yang nonton, tapi nggak sebanyak kalau nonton stand up sih. Iya. Tapi kalau lewat acara lawak tuh orang bukan cuma mau datang, mau bayar bahkan untuk nonton gitu. Dan situasi Indonesia sekarang ini memang lagi menarik kan. Kepeduliannya semakin baik dan pemahaman politiknya juga sebenarnya semakin baik lagi. Oh gitu ya. Keyakinan saya seperti itu. Jadi enak kalau sekarang kita mulai ngomongin isu-isu serius dengan komedi gitu. Jadi Iya. Menurut saya. Ngomong-ngomong acaranya ini di kota mana aja nih? Ada banyak kotanya, masih saya rahasiakan. Tapi pokoknya intinya kota-kota ini adalah kota-kota yang saya rasa enak untuk didatengin karena memang penonton stand up yang menarik, atau perlu untuk didatengin karena kotanya kota yang penting. Iya. Pasti Jakarta dong ya. Satu itu. Ada banyak sebenarnya kota-kota. IKN juga termasuk. Waduh. Nanti saja. Kalau ngelihat kemarin rumahnya siapa yang gede banget ya? Yang kemarin Pak Basuki ya? Pak Basuki Hadi Mulyono. Rumahnya kan gede banget itu. Iya. Jadi kelihatannya wah ini agak-agak ribet di sana, ntar aja lah kalau udah settle. Iya. Tapi memang ada sejumlah kota yang akan didatengin 11 kalau sama Jakarta, di luar Jakarta ada 10. Iya. Ya, ada banyak kota-kota yang menarik. Menarik sekali nih. Kalau judulnya Ministerial pasti ada kaitan dengan tindak pidana korupsi jangan-jangan ya. Betul sekali. Sebenarnya contoh tindak pidana korupsi, nah ini saya nggak tahu ya Mas Novel, izin kalau misalkan saya agak lancang gitu ya. Tapi saya tuh punya keyakinan, dan moga-moga saya nggak apa-apa ngomong kayak gini, tapi saya punya keyakinan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dan Gibran maju dan bahwa dinasti politik itu dicontohin dari atasnya langsung, itu tuh ngasih kecenderungan yang buruk karena nanti dinasti-dinasti politik kecil di beberapa daerah jadi terbenarkan gitu. Rakyat waktu itu tuh terutama pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Pak Prabowo itu banyak yang nggak terima kalau kita menganggap itu sebagai dinasti politik dan tidak merasa ada yang salah. Banyak yang kayak gitu. Emang kenapa? Kenapa? Kan dipilih sama rakyat gitu. Padahal pada saat yang bersamaan ada banyak kota, kabupaten, daerah di Indonesia yang jadi korban dari dinasti politik. Contohnya satu yang di Kabupaten Bogor ya kalau nggak salah, yang kakak beradik. Yang pertama, kalau nggak salah ada Rahmat Yassin. Betul. Kan Rahmat Yassin dulu itu kan di Kabupaten Bogor kalau nggak salah. Ditangkap, habis itu adiknya ya. Terus ditangkap juga. Iya betul. Nah ini kayak gini-gini nih, contoh-contoh kayak gini nih. Mas Novel terkait waktu itu? Saya bukan yang menangani, tapi rekan-rekan ya yang ikut menangani. Dan saya masih di KPK waktu itu. Iya. Benar, atau dugaan saya benar atau salah bahwa
dinasti, kalau kita ngelihat ada seorang kepala daerah yang keluarga terlibat, itu tidak selalu, tapi layak untuk kita waspadai gitu. Iya, benar nggak? Biasanya memang begitu, karena kan kalau kita lihat pemilihan pejabat atau terutama pemilihan langsung ya, itu kan ada korelasinya dengan modal. Dan biasanya ketika orang yang punya modal besar itu punya peluang lebih besar untuk jadi, karena ya kita tahulah proses demokrasi kita masih banyak masalah ya. Dan modal besar itu pasti dikaitkan dengan praktek korupsi sebelum atau setelahnya. Sehingga ketika praktek dinasti politik itu pasti akan mempengaruhi proses demokrasinya dan pasti akan berkaitan dengan praktek korupsinya dan dampaknya pasti yang rugi masyarakat lah. Dan itu banyak terjadi. Sekarang nggak cuma di kabupaten kota, Mas Panji, desa sekalipun ada. Oh iya? Iya, kepala desa pun sudah ada yang orang-orang itu aja, keluarganya, istrinya dan seterusnya. Iya, itu kan sebenarnya ini juga untuk membantu saya mengerti dan untuk membuat yang nonton ngerti. Itu kan intinya adalah misalnya ya katakanlah ada sebuah desa, bapaknya korup, bapaknya ketangkep, istrinya masuk untuk melanjutkan dalam tanda kutip kesalahan yang terjadi, kejahatan itu, dan supaya tidak terungkap, gitu nggak sih? Iya kan? Karena biasanya orang kalau berbuat korupsi itu nggak satu perbuatan, banyak. Penegak hukum kadangkala sengaja, ada juga yang mungkin sengaja, ada yang pula mungkin karena keterbatasan informasi atau waktu ya, sehingga nggak semua bisa diusut. Dan kemudian proses untuk digantikan pejabat itu digantikan oleh keluarganya, itu bisa punya peluang untuk menutup-nutupi. Karena biasanya saksinya kan juga pegawai-pegawainya, orang-orang dekatnya. Kalau masih berkuasa, ya dia punya peluang untuk menutupi lagi. Jadi misalkan bapaknya kena, untuk memastikan orang-orang yang tidak diganti, maka bagian dari keluarga tersebut yang melanjutkan supaya orangnya bertahan, supaya tidak terbongkar. Begitu terus. Ya, banyak begitu. Tapi kenapa, jadi saya nanya nggak apa-apa ya Mas ya. Kenapa menurut Mas Novel, rakyat masih memilih nama, atau karena memang hanya karena kucuran uang yang keluar? Hanya karena itu? Ya memang kalau saya pahami begini, masyarakat banyak yang awam ya, banyak yang awam, banyak yang tidak mendapatkan informasi yang cukup, sehingga mudah teralihkan ataupun terframing ya oleh orang-orang tertentu yang sengaja membuat seolah-olah nggak ada masalah. Sekarang begini, terminologi baik, orang ini baik, baik itu bagaimana? Baik itu apakah yang suka memberi uang, ataukah yang suka tersenyum? Atau yang bagaimana gitu. Jadi seringkali menjadi bias. Ada beberapa praktek yang dilihat di ketika KPK ketika saya masih di sana, itu ada beberapa koruptor-koruptor yang besar, itu tampilan kepribadiannya baik. Bahkan mungkin sering memberi uang, padahal yang diberi mungkin Rp1 gitu ya, yang diambil 1 juta gitu. Artinya nggak ada ini sama sekali. Dan dengan aparat-aparat lainnya pun begitu. Bahkan banyak juga atau tidak kurang di antara mereka itu juga berbuat baik tanda kutip kepada aparat penegak hukum lainnya. Sehingga nggak tersentuh. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah. Sedangkan ketika kita bilang ini ada fakta begini begitu, enggak kok, dia baik. Nah, tadi baiknya seperti apa? Memang saya punya contoh, tapi contohnya agak ngaco sih. Ada film Mas Novel judulnya Fast and Furious, tapi saya lupa yang keberapa, yang settingan di Brazil. Terus penjahatnya bilang gini, saya ini nggak kesentuh, soalnya semua orang itu saya kasih fasilitas, saya kasih kemewahan, dan dengan itu dia setia sama saya. Dan itu kan kurang lebihnya yang terjadi kan. Orang-orang dikasih, kan koruptor nih, aduh maaf banget, tapi koruptor kan sering banget naik hajiin orang di sekitar dia. Dan orang-orang ini jadi happy kan. Orang-orang ini juga mau melindungi si koruptor ini, karena dia mau terus menikmati fasilitas dan kemewahan yang dia dapat. Jadi terpenjara oleh kemewahan. Nah, selama orang Indonesia masih terus seneng dikasih kayak gitu-gitu, susah banget untuk ngutak-ngatik koruptor. Karena itulah cara dia menjaga kejahatannya gitu untuk tetap berjalan. Dan begini, bahkan bukan sampai di situ saja Mas Panji. Seandainya nih saya bicara pejabat apa kira-kira ya? Pejabat yang basah apa kira-kira? Pejabat pajak lah gitu, ya kan? Seandainya ada pejabat pajak, di level tertentu saya sebut jabatannya, ada yang tersinggung pula. Ternyata hidupnya sederhana. Itu masyarakat sekitarnya mesti bingung loh. Ini ngapain sih? Apa
jadi dianggap aneh gitu. Tapi seandainya pejabat pajak kemudian kaya, dianggap lazim. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin baik ya. Masyarakat sudah semakin banyak yang cerdas dan teliti soal itu. Tapi dulu kan masih banyak itu kejadian seperti itu. Begitu juga pejabat penegak hukum, kaya raya, ya wajar aja dia pejabat ini. Padahal kalau dilihat secara benar kan nggak begitu. Nah, pemahaman-pemahaman inilah yang kemudian bisa digunakan untuk menjadi menutupi praktek-praktek korupsi. Wow. Masih jauh kita ya. Untuk bisa rapi dan beres tuh ya masih. Kalau saya bilang masih jauh enggak. Karena begini, semua tergantung pemimpin yang tertinggi. Kalau ada perintah atau keinginan yang sungguh-sungguh itu nggak lama. Saya masih ingat ya dulu ketika saya masih menjadi anggota Polri, ketika seorang Kapolri waktu itu betul-betul punya komitmen untuk memberantas perjudian, itu sebentar langsung hilang. Bahkan waktu itu orang bilang nggak mungkin judi bisa dihilangkan, karena mohon maaf itu fakta yang terjadi waktu itu ya, itu banyak digunakan untuk operasional penegak hukum. Nah, rata-rata pejabat disuap lah begitu ya. Itu ketika ada komitmen yang tegas berantas judi, betapa kerusakannya segini timbul ke masalah sosial, masyarakat di level bawah banyak yang kemudian kehidupannya rusak gara-gara perjudian, itu kemudian diberantas dalam tempo waktu nggak terlalu lama hilang. Artinya bisa. Saya juga optimis ketika praktek korupsi ini, ketika ada ketegasan dari pemimpin tertinggi kita, tentunya presiden ya, dan tentunya bukan cuma presiden sendiri, harus dibantu oleh banyak pihak, dan itu dilakukan, saya kira nggak lama, dan itu harusnya bisa, kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, berarti antara kita berharap dengan yang ini, atau kita tunggu yang selanjutnya. Ini menarik sekali ini, Mas Panji kapan-kapan boleh juga tuh bikin riset soal kelucuan-kelucuan di penegakan hukum, Mas Panji. Pengen sih. Kalau ada waktu saya pengen ngobrol, ngumpulin bahan untuk memperkaya mungkin pertunjukan saya yang tahun depan ini, Menser ya. Karena mumpung lagi ngomongin hukum ya pengen juga sih kapan-kapan. Kayaknya kita perlu ketemu tapi bukan bikin konten. Iya, biar saya bisa ngegali. Menarik Mas Panji. Tentunya kita berharap semoga kreativitas Mas Panji dan kawan-kawan seniman lainnya itu bisa membantu masyarakat untuk tersadarkan lah. Walaupun dengan cara-cara lucu ya. Tapi dengan begitu orang berpikir. Karena ketika ditertawakan kan sebetulnya harusnya malu ya. Harusnya. Ketika ada perbuatan salah ditertawakan harusnya malu ya. Tapi kadang-kadang orang suka pura-pura. Pura-pura gak ngerti. Kalau gak malu minimal dilakukan terus lah. Semoga lama-lama jadi malu. Iya, mungkin dikonsisten. Iya. Mas Panji, kita juga tentunya lihat belakangan ini ada kasus di Cirebon itu. Itu kasus pembunuhan dan perkosaan yang terjadi 2016. Betul. Ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena setelah kemudian kembali lagi ini orang-orang kreatif, seniman ya, bikin film, kemudian bisa mengungkap atau mendorong pengungkapan dengan lebih baik. Saya juga pernah melihat fenomena, tapi tentunya kita periksa lagi lebih jauh nanti. Ada suatu kasus pembunuhan setelah orang yang dituduh membunuh anaknya sekian tahun atau sekian puluh tahun, 10 tahun kurang lebih menjalani hukuman, kemudian anaknya itu yang diduga dibunuh pulang ke rumah gitu. Itu kan kelucuannya luar biasa. Kelucuan sedih sih sebenarnya. Iya, tapi sekali lagi juga membuat kita sangat prihatin ya dengan situasi itu. Jadi soal kasus yang Mas Novel khawatir kejadian serupa ada pada kasus Vina, itu yang Mas Novel khawatirkan. Iya. Dan tentunya nggak cuma kasus Vina, kasus-kasus lain. Tapi di awal tadi kan saya katakan soal standar pembuktian, kehati-hatian dalam pidana. Tapi kalau Mas Panji melihatnya gimana nih? Saya sebenarnya lebih ke ini istilahnya slippery slope ya Mas. Iya. Karena rasanya sedih ngelihat kejadian seperti ini, kemudian dimonetisasi. Iya. Pada saat yang bersamaan, saya nggak punya hak untuk ngomong sedih, nggak punya hak untuk ngomong nggak setuju, karena keluarga mengizinkan untuk kasus itu kemudian difilmkan. Ya. Yang jadi pemikiran saya sekarang adalah, apakah yang digambarkan di dalam film tersebut adalah yang benar? Iya. Karena kan di situ kan dikasih tahu ada penjahatnya, ada 8 orang kalau nggak salah. Iya. Apakah itu benar? Kalau itu nggak benar, itu lebih sedih daripada si keluarga tadi. Iya. Karena kalau si bapak tadi itu yang dituduh membunuh anaknya, itu aja sedih ya. Saya nggak bunuh anak saya, apalagi anaknya ternyata kabur kan. Iya. Terus dituduh, terus dia nggak bersalah lagi. Itu saya
simpati dan kasihan, tapi lebih simpati dan kasihan lagi. Kalau misalkan yang kasus ini bukan cuman salah, tapi jadi film gitu. Udah pada benci gitu. Saya nggak tahu sih apakah kasusnya benar atau saya nggak tahu. Tapi kan Mas Novel tadi bilang bahwa dalam beberapa kejadian di Indonesia tuh sering banget. Karena mungkin tekanan publik, kasus tuh pengen buru-buru selesai gitu. Sehingga cara untuk menyelesaikannya tidak proper. Gitu. Saya nggak tahu apakah ini terjadi di kasus Vina atau tidak. Cuman ya udah jadi barang film, susah banget untuk memutarbalikkan opini publik kan. Dan tentunya contoh-contoh tadi membuat orang-orang yang kreatif perlu memberikan perhatian terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Iya betul. Termasuk Mas Panji sebagai stand up ya. Betul. Komika, tentunya kita berharap dengan begitu mendorong penegak hukum bisa bekerja benar-benar sehingga praktek-praktek yang salah atau bermasalah itu nggak terjadi lagi. Ya, moga-moga. Mas Panji, terima kasih. Semoga acaranya sukses. Saya terima kasih Mas. Senang sekali Mas Panji dan kawan-kawan semakin kreatif. Semoga bisa bermanfaat yang lebih luas. Baik. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.